selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fani Rezekiana, biasa dipanggil Fani. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Hubungan Masyarakat Angkatan 2020. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang tata krama, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kampus. Adapun contoh penerapan tata krama dalam video ini. Sebelum masuk ke materi tata krama, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai social grades. Langsung aja yuk kita simak materinya. Social grades atau biasa kita sebut dengan etiket adalah pengetahuan tentang cara pergaulan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu formal maupun informal, yang telah disesuaikan dengan etika pergaulan internasional. Di Indonesia, pengetahuan ini belum dimengerti dan belum diaplikasikan secara luas di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa prinsip dasar dalam pengetahuan social grades pergaulan di dalam lingkungan sehari-hari antara lain selalu santun dan menghargai sesama, tidak bersumpah serapah, tidak meledak-ledak, kendalikan diri dan amarah, hargai pandangan orang lain, serta hargai orang lain dan diplomasi. Lalu, apakah hubungan social grade dengan tata krama? Tata krama termasuk ke dalam social grades, karena tata krama juga merupakan aturan bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Tata krama merupakan sikap dan kata-kata yang selalu digadang-gadang di masyarakat Indonesia. Tata krama merupakan hal penting yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Karena Indonesia memiliki budaya yang sangat kental dan memiliki peraturan tidak tertulis yang sangat bagus bagi masyarakat itu sendiri. Tata krama sendiri terdiri dari dua kata, yaitu tata yang artinya adat atau norma, sedangkan krama yang artinya sopan dan santun atau aturan dari sebuah tindakan. Jadi, tata krama adalah arti dari norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan dan santun yang telah disepakati oleh lingkungan itu sendiri. Tata krama bersumber dari agama, adat istiadat, aturan-aturan pergaulan secara luas, serta budaya nasional. Adapun manfaat tata krama dalam kehidupan adalah yang pertama, membuat Anda menjadi disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Yang kedua, memudahkan hubungan baik Anda dengan orang lain atau biasa disebut better human relation. Yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Yang keempat, menjadikan Anda dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana Anda belajar atau bekerja. Sanksi moral yang akan didapatkan oleh setiap individu bila memiliki tata krama biasanya akan menimbulkan cercaan dan cemoohan kepada orang yang bersangkutan dan akan berdampak buruk bagi setiap individu itu sendiri. Maka dari itu, tata krama sangat penting karena tata krama akan menjadikan manusia semakin beradab. Dan dengan adab-adab dalam bergaul di masyarakat, maka akan tercipta masyarakat yang madani. Keluarga merupakan bagian terkecil di dalam bermasyarakat. Disinilah kefasihan dalam menggunakan sikap-sikap hormat yang tepat dikembangkan pada keluarga melalui pendidikan di dalam keluarga itu sendiri. Keluarga merupakan pusat keamanan dan kedamaian di dalam masyarakat sehingga mewujudkannya harus didukung dengan aturan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam keluarga itu sendiri.
Orang tua berperan penting dalam menerapkan sikap-sikap yang dapat memberi sumbangan kepada perkembangan rasa hormat anak kepada orang lain. Berikut ada beberapa macam tata krama yang harus dimiliki diri sendiri di lingkungan keluarga, yaitu yang pertama, berbicara dengan bahasa yang santun dan halus kepada semua anggota keluarga. Yang kedua, tidak meninggikan suara di hadapan kedua orang tua meski dalam kondisi berdebat sekalipun. Yang ketiga, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi dari orang tua. Yang keempat, tidak memotong atau menyela ketika orang tua sedang berbicara. Yang kelima, tidak makan atau minum mendahului kedua orang tua. Yang keenam, selalu mengucapkan salam ketika hendak masuk atau keluar rumah. Yang ketujuh, mencium tangan kedua orang tua ketika hendak pergi. Kak, pamit mau ke rumah temen ya. Assalamualaikum. Selain tata krama di dalam keluarga, ada juga tata krama di dalam lingkungan masyarakat. Tata krama di dalam lingkungan masyarakat dapat menciptakan suatu kebaikan, keselarasan, kedamaian, kebahagiaan, dan juga keselamatan. Kehormatan suatu masyarakat diantaranya tergantung pada tata krama yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Karena tata krama atau sopan santun adalah hasil proses pengadaptasian seseorang dalam bersosialisasi. Jadi, tata krama dapat dipelajari oleh setiap individu. Oleh karena itu, tata krama sangat erat kaitannya dengan kebiasaan sopan santun yang diadaptasi dari lingkungan keluarga, lingkungan hidupnya, dan tidak terlepas dari kemampuan seseorang dalam menyerap nilai-nilai sopan santun yang ada di lingkungan sekitarnya. Seseorang yang kurang peka dalam bermasyarakat, terlebih lagi bila menutup diri, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk mampu bertata krama sesuai dengan masyarakatnya. Ia akan tercabut dari akar budayanya dan pada gilirannya akan merasa asing di tengah masyarakat budayanya sendiri. Alangkah sepi dan sunyinya manusia yang menyendiri di tengah keramaian manusia lainnya. Berikut adalah beberapa macam tata krama yang ada dalam masyarakat, yaitu 1. Tidak mengucapkan perkataan yang tidak sopan. 2. Selalu membantu orang yang membutuhkan. 3. Tidak bersikap sombong. 4. Tidak mementingkan diri sendiri. 5. Tidak membeda-bedakan orang lain. 6. Bersikap ramah kepada siapapun. 7. Bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. 8. Selalu mengatakan permisi ketika hendak lewat. Oh iya, hati-hati. Selain tata krama di lingkungan keluarga dan masyarakat, ada pula tata krama di lingkungan kampus. Tata krama di lingkungan kampus adalah menerapkan tata krama, rasa hormat, kesopanan, kebaikan, dan perhatian akan membawa Anda bekerja atau belajar sesuai dengan perilaku yang baik. Bahkan seandainya Anda berpendapat bahwa tata krama tidak begitu penting, maka lakukanlah semata-mata karena tata krama akan membantu Anda mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan atau agar Anda diterima dalam pergaulan di masyarakat. Contoh tata krama di lingkungan kampus ada 2. Yang pertama, tata krama mahasiswa dengan dosen, yaitu 1. Biasakan selalu memberi salam terlebih dahulu kepada dosen jika bertemu. Lebih baik jika dibiasakan dengan berjabat tangan. 2. Jika berjabat tangan, usahakan menatap muka dengan ramah dan ulurkan tangan dengan tegas. 3.
Jika tidak berkenan berjabat tangan, maka telungkupkan tangan di depan dada sejak awal. Bungkukkan kepala dan ucapkan salam. 4. Menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Jangan gunakan bahasa dialek yang kurang pantas. 5. Jika Anda menghadap dosen untuk berkonsultasi atau bertanya, perhatikan terlebih dahulu apakah dosen sedang berbicara dengan orang lain atau tidak. Dan lebih baik lagi jika Anda menunggu. 6. Biasakan senyum ramah dan menganggukkan kepala bila bertemu dosen, baik dalam keadaan menyapa atau ketika sedang berpapasan ketika lewat. 7. Matikan HP saat kuliah sedang berlangsung agar tidak mengganggu kegiatan perkuliahan. 8. Biasakan hidup disiplin, tepat waktu, serta menghormati nilai-nilai agama dan menjunjung tinggi simbol-simbol kenegaraan bangsa. Yang kedua, ada tata krama mahasiswa dengan teman. Pertama, jangan mengolok-olok teman melebihi batas, meskipun hanya gurauan. Yang kedua, jangan menyapa teman dengan julukan yang tidak dia sukai. Yang ketiga, jangan mengucapkan kalimat yang merendahkan teman, karena akan menyakiti hatinya. Yang keempat, menghormati ide pikiran dan pendapat hak cipta orang lain dan hak milik teman serta warga kampus. Yang kelima, jangan berprasangka buruk kepada teman tanpa fakta yang jelas. Yang keenam, biasakan menolong teman yang membutuhkan dalam hal apapun. Yang ketujuh, biasakan saling mengingatkan teman. Yang kedelapan, bergaulah dengan semua teman tanpa membeda-beda. Maaf ya, iya ya, nggak apa-apa. Jadi, tata krama harus tertanam di dalam diri masing-masing, karena tata krama merupakan acuan bagi setiap orang dalam bergaul di lingkungan masyarakat. Jika kita tidak memiliki tata krama dalam diri kita, maka kita akan dipandang sebelah mata oleh orang lain, akan dicap sebagai orang yang tidak berpendidikan, karena tidak bisa menggunakan tata krama dengan baik, akan menjadikan nama keluarga menjadi jelek, menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman, dan akan muncul sikap tidak sopan dan tidak dapat mencerminkan budaya Indonesia. Orang yang menanamkan tata krama akan lebih mudah bergaul di lingkungan masyarakat karena di dalam dirinya sudah ada kebiasaan dalam menghargai orang lain yang membuat orang tersebut akan disenangi dan dihormati karena memiliki sikap sopan, santun, dan caranya dalam menghargai orang lain. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan kepada penonton semua. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan perilaku kita dalam bertata krama yang baik. Saya Fani Rezekiana, pamit undur diri. Bye-bye, sampai ketemu lagi.